kita akan rugi. Ruginya bukan karena mendapatkan dosa, tapi ruginya kita tidak mendapatkan keuntungan. Tidak mendapatkan pahala. Bayangkan ibarat orang yang puasa 1 bulan penuh. Seorang pebisnis itu kalau ditanya bagaimana hari ini, apakah Anda rugi, cuma kembali modal. Dia anggap kembali modal kerugian, padahal tidak rugi dia. Dia perhitungkan dia rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran. Kerugian seorang muslim itu ketika dia tidak mampu memanfaatkan momen tepat. Jadi memang dalam hadis tadi dibacakan oleh Ustaz, man shoma Ramadhana, siapa puasa di bulan suci Ramadan, habiskan dulu puasa Ramadan. Kalau ada yang berhutang, maka bayar dulu hutangnya. Kemudian tsumma atba'u sittan min Syawal, kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal. Maka kana kasiyamid dahr, dia seperti orang yang berpuasa selama 1 bulan, hanya 6 hari. Jadi tidak ada puasa 1 bulan penuh kecuali di bulan suci Ramadan. Di bulan Syawal cuma 6 hari, itu pun tidak berturut-turut. Kalau berturut-turut lebih bagus, karena memang musara'a ilal khair, jadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi kalau kita kita cicil puasanya, mungkin karena masih open house dan seterusnya, maka atau kita ambil di puasa Senin Kamis, Senin Kamis seperti kemarin, atau nanti di hari Kamis, maka kita berniat puasa Syawal, dan insya Allah kalau kita ikutkan dengan puasa Senin Kamis atau puasa Bid, puasa Bid itu 13, 14, 15, maka itu bisa dikumpulkan. Tapi tidak boleh kita mengumpulkan puasa mengqadha puasa Ramadan dengan puasa Syawal, karena memang puasa Syawal adalah maksudun lidzati. Jadi memang dimaksud secara khusus hanya di bulan Syawal. Adapun puasa-puasa yang sifatnya mutlak seperti Senin Kamis memang cuma di hari Senin dan hari Kamis, tapi dia selama 1 tahun bisa dilakukan. Begitu juga puasa Bid. Maka alhamdulillah hanya 6 hari di bulan Syawal, dan Allah tidak terlalu memberatkan kepada. Kalau tidak sudah 2 bulan. Sudah 2 bulan. Baik ya, Masya Allah. Di sini sudah banyak pertanyaan Ustaz. Kita mohon untuk bersabar para pemirsa ya, kita akan menjawab insya Allah, berusaha untuk menjawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ini. Namun kita sapa dulu Pak Rohimuddin Husain. Assalamualaikum warahmatullahi. Afwan Ustaz, bagaimana hukumnya melaksanakan puasa sunnah Syawal bila masih ada hutang puasa Ramadan? Silakan. Yang tadi. Jadi tadi Ustaz kita sudah berikan panjar bahwa kalau ini fikihnya seperti ini. Kalau misalkan kita berada di bulan Syawal dan Syawalnya masih panjang, maka itu lebih utama kita membayar membayar hutang puasa kita, hutang puasa kita. Kecuali kalau memang hutang puasa kita, misalkan kita sudah berada di bulan Syawal, Syawalnya tinggal pendek sedikit, kemudian hutang puasa kita masih sangat banyak, maka kita dahulukan bulan Syawalnya, karena untuk mengganti puasa itu waktunya sangat panjang waktunya sangat panjang sampai puasa berikutnya kecuali kalau memang tadi saya sampaikan bahwa Syawalnya masih panjang dan kita hitung-hitung kita punya puasa misalkan hutang puasa 6 hari kalau saya mau bayar hutang puasa saya, maka masih tersisa untuk bisa saya Syawal lagi, maka tentunya lebih afdol adalah kita membayar hutang puasa kita dulu kemudian kita Syawal tapi kalau memang kita banyak kesibukan di bulan Syawal dan begitu tinggal tersisa 6 hari di bulan Syawal dan tidak ada lagi waktu untuk kita membayar puasa, maka kata para ulama didahulukan Syawalnya, karena untuk membayar puasanya itu bisa di waktu yang akan datang atau di bulan-bulan yang lainnya. Wallahu taala alam. Ini ada dari silakan Ustaz. Ini pertanyaan dari YouTube, di YouTube Wahda TV dari Bamboa. Bambua ya. Ini orang Gorontalo pasti ini kalau Bambua Art. Bolehkah menunda untuk berpuasa karena masih banyak undangan open house dan lain-lain? Jadi boleh, selama dia masih di bulan Syawal. Jangan sampai kita tunda-tunda 6 hari di bulan Syawal, padahal Syawal tinggal 5 hari. Biasanya tunda-tunda akhirnya jangan menunda-nunda. Open house juga. Biasanya open house itu cuma 1 hari, sampai dari 1 hari setelah Syawal
atau setelah Idul Fitri sampai 7 hari. Kalau open house di 1 bulan ini bukan lagi open house. Iya. Jadi intinya boleh, yang penting karena memang tidak ada penekanan dia harus berturut-turut. Betul. Dia cuma anjuran umum untuk menyegerakan afdalnya. Menyegerakan. Jadi selama Anda masih puasa Syawal atau di bulan Syawal berpuasa 6 hari silakan. Tapi ingat jangan sampai sudah terjepit waktu. Terjepit waktu akhirnya lewat. Kita akan ruginya bukan karena mendapatkan dosa. Tapi ruginya kita tidak mendapatkan keuntungan. Tidak mendapatkan pahala. Bayangkan ibarat orang yang puasa 1 bulan penuh. Seorang pebisnis itu kalau ditanya bagaimana hari ini, apakah Anda rugi, cuma kembali modal. Dia anggap kembali modal kerugian, padahal tidak rugi dia. Dia perhitungkan dia rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran. Kerugian seorang muslim itu ketika dia tidak mampu memanfaatkan momen tepat. Kita ini merasa rugi ketika ada diskon-diskon yang begitu luar biasa sampai 70% di pusat-pusat perbelanjaan, kemudian kita tidak sempat ke sana. Untuk urusan dunia kita begitu, kenapa urusan akhirat kita kita tidak bersegera. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah dalam urusan ini, dalam urusan akhirat kita harus bersegera.